Happy Sunday buat semua, saudara. Saya dan istri ada di Transmart di Banyumanik. Tetap jaga kesehatan, stay healthy. Saya makan sayur, buah. Saya hari ini pakai facial. Nah, ini beda kan? Istri saya batik. Ya, pakai yang batik. Sehat. Saudara yang minat boleh hubungi saya atau nanti saya hubungkan dengan anak rohani saya di Salatiga yang kreator dan yang memproduksi facial ini. Tapi intinya adalah tetap happy. Vitamin C-nya buah aja, ya lebih sehat. Jangan nggak beli usah berburu vitamin vitamin C tablet. yang tablet ya. Langsung fresh buah itu lebih asik. So, yang penting lebih dari semua itu adalah jangan panik, jangan takut, stay happy, tetap jadikan Tuhan sebagai sumber sukacita, saudara. Dan jangan takut, karena ketika saudara hidup dalam ketakutan dan kepanikan, itu yang membuat imun sistem saudara jadi lemah. Ya, Alkitab berkata bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Dan pagi ini setelah ibadah tadi pagi online streaming, saya dapat konteks dari salah satu anak rohani yang ada dan sekarang diisolasi di rumah sakit ya di Jawa Tengah, dan ya diisolasi karena positif COVID-19 ya, bersama dengan anak dan kemudian pengerja di gereja. Tapi bersyukur ini sudah semakin baik. Saya bersyukur ya istrinya tidak kena, tapi ada satu gereja di kota itu ada 7 orang yang kena, dan kemudian di satu gereja lagi di kabupaten yang sama itu ada 4 orang yang kena. Dan tapi kita doakan sekali lagi bahwa bersyukur karena angka yang sembuh itu sekarang sudah melampaui dari angka yang mati karena COVID-19 ini. Jadi saya ingin katakan bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Karena Yesus Tuhan, Dia Jehovah Rafa buat kita. Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan selalu ingat ini, ya 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 dia berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus kamu telah disembuhkan. Bukan akan, tapi telah disembuhkan. Artinya sebelum virus corona ini ada, sebelum virus apapun ada, sebelum penyakit-penyakit apapun ada, bahwa cure-nya, obat kesembuhannya Tuhan Yesus sudah sediakan buat kita. Dan itu Dia sudah sediakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Karena itu tidak perlu kita takut, tidak perlu kita panik, karena Yesus sudah sediakan cure-nya, obatnya untuk kita. Nah, ini dahsyatnya dengan Tuhan adalah ini, bahwa ilmu kedokteran harus menemukan dulu sampel darahnya, jenis virusnya. Seperti corona hari ini masih belum ketemu tuh, ya, belum ketemu cure-nya, obatnya sampai hari ini, karena sudah entah berapa juta miliar ya dolar yang dihabiskan untuk melakukan research, mengambil sampel darah ya, virus ini dari berbagai negara untuk coba dibawa ke lab dan dicari tahu cure-nya. Cari yang hijau-hijau. Ya, dan sampai hari ini belum ketemu obatnya, cure-nya. Tapi Tuhan luar biasa. Sebelum penyakitnya ada, tapi obatnya Dia udah sediakan. Obatnya adalah hati yang gembira. Obatnya adalah darah Tuhan Yesus, kehidupan Yesus. Itulah obatnya. So, buat saudara semua, yuk, gak usah takut, gak usah khawatir. Pakai waktu ini sungguh-sungguh untuk membangun hal yang terpenting dalam hidup ini. Apa sih saat-saat seperti ini yang paling penting dalam kehidupan? Uang, harta, emas, perak,
Nah ini waktu betul-betul di mana kita, orientasi kehidupan kita betul-betul harus berubah. Menarik sekali karena kita dipaksa betul-betul, corona memaksa kita untuk kembali kepada substansi kehidupan, dibawa kembali kepada esensi kehidupan yang sebenarnya. Apa sih sebenarnya tujuan hidup ini? Apa sih sebenarnya yang terpenting dalam hidup ini saat-saat seperti ini? Saya yakin banget kalau hari ini ada yang bisa menjual vaksin yang bisa langsung cespleng sembuh dari virus corona ini, saya yakin banget negara manapun siap membayarnya seberapapun harganya, mahalnya. Itu pasti akan membeli vaksin tersebut, negara manapun juga. Iya. Nah, karena saat-saat seperti ini uang sudah tidak punya nilai lagi. Kalau sudah diambang kematian dan buntu secara ilmu kedokteran, ini pasti sudah tidak bisa membantu lagi dan menolong lagi saat-saat seperti ini. Ini membawa kita untuk kembali sekali lagi kepada prioritas kehidupan kita. Apa sih sebenarnya yang paling penting saat seperti ini? Nah, ada dua hal, lewat stay home, ibadah di rumah, kerja dari rumah. Dua hal yang Tuhan sedang katakan. Yang pertama itu adalah bahwa yang paling terpenting, harta yang paling terpenting saat ini itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan, itu menjadi hal yang paling penting. Ya, itu hal yang paling penting sekali, yaitu hubungan kita dengan Tuhan saat-saat seperti ini. Dan yang kedua tentunya adalah harta yang paling penting, aset paling penting saat ini adalah hubungan dengan keluarga. Suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya. Ini yang paling terpenting, aset yang paling penting. Karena dua hal ini, semua asalnya dari dua hal ini. Semua yang kita lihat saat ini masyarakat, semuanya adalah dampak daripada hubungan dengan Tuhan yang pertama. Yang kedua adalah hubungan dengan keluarga. Ini pondasi komunitas, pondasi kehidupan sosial, pondasi kehidupan budaya, pondasi dari kehidupan masyarakat yang ada. So, dua hal ini yang Tuhan sedang katakan lewat corona ini, yuk kembali kepada Tuhan sebagai aset paling penting dalam kehidupan, dan yang kedua kepada keluarga. Jadi saya berdoa tentunya kita sedang ada di tengah-tengah revolusi besar. Saya berharap revolusi besar karena di abad yang ketiga sejarah gereja itu, gereja mula-mula itu mereka ibadah dari rumah ke rumah. Ya, tidak ada superstar, tidak ada institusi, tidak ada sekolah teologi, tidak ada denominasi, tidak ada semuanya itu. Gedung gereja nggak ada. Orang Kristen mula-mula pengikut Yesus mereka kumpul di rumah-rumah dalam sebuah kehidupan keluarga yang alamiah, yang organik sekali. Ya. Tapi kemudian mereka mengalami aniaya. Tapi semakin dianiaya orang Kristen dari rumah ke rumah ini oleh Kaisar Romawi, semakin mereka berkembang. Semakin bertumbuh, semakin pesat mereka berkembangnya. Sampai akhirnya abad yang ketiga tentunya Konstantin memeluk Kristen menjadi agama negara. Ya, Kekaisaran Romawi memeluk kekristenan menjadi sebuah agama, kekaisarannya Romawi. Dan itulah saat kemudian kekristenan yang adalah pola hidup organik dari rumah ke rumah sebagai keluarga menjadi institusi agama. Dan kita masih mewarisi itu. Yang kemudian dari sana lahirlah gereja Katolik, kemudian muncul Protestan dalam pergerakan reformasinya. Tapi kemudian reformasi tidak berjalan dengan baik. Nah, sebuah revolusi terjadi, yaitu 1942. Ketika negara Cina, negara dengan penduduk terbesar di dunia, ini kita kenal dengan revolusi budaya 1942. Ketika revolusi budaya terjadi di Cina, Cina berubah dari negara yang bebas beragama, Konghucu, berubah menjadi negara komunis. Terjadi perubahan ideologi dalam bangsa itu yang berakibat berdampak kepada gereja-gereja ditutup, kemudian pendeta dibunuh, misionaris diusir keluar, orang-orang Kristen ditangkepin dan dimasukkan ke penjara. Apakah itu bisa menghentikan Injil, menghentikan kuasa
kerajaan Allah di Cina waktu itu? Tidak. Itu justru merupakan sebuah awal gereja kembali kepada identitas aslinya, yaitu di rumah. Kita dikenal dengan underground church waktu itu, gereja bawah tanah. Maksudnya gereja bawah tanah, gereja yang kumpul di rumah-rumah dan mereka dianiaya, dibunuh, dikejar-kejar, dipenjarakan setiap mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan pada waktu itu. Dan kembali kali ini, revolusi terjadi lagi, dimulai dari Cina, yaitu corona dari Wuhan. Mulai dari corona Wuhan akhir Desember yang lalu, kemudian sekarang menyebar ke 200 negara di dunia yang sudah menelan korban 200.000 orang, dan termasuk di Indonesia. Dan yang luar biasa adalah ini, corona memaksa, kalau 1942 itu hanya Cina saja ya, yang gereja kembali kepada gereja rumah, underground, kembali kepada esensi organik kehidupan. Tapi disitulah tuaian jiwa-jiwa luar biasa, mujizat-mujizat terjadi lewat orang-orang biasa, orang-orang yang tak pernah lulus sekolah Alkitab, cuma mereka pengikut Yesus saja. Kali ini sekali lagi Tuhan pakai Cina, yaitu lewat virus corona yang mulai di Wuhan menyebar ke seluruh dunia. Dan yang dahsyatnya adalah baru sekali ini terjadi dalam sejarah dunia, di mana semua dipaksa harus kerja di rumah. Semua harus belajar dari rumah, homeschooling. Semua beribadah di rumah, bukan cuma Kristen, Islam, Buddha, Hindu, semua. Mereka beribadahnya di rumah-rumah bersama dengan keluarga. Tidak ada pendeta, tidak ada hierarki, tidak ada institusi, yang adalah institusi keluarga yang dipimpin oleh ayah. Wow. Ini revolusi. Saya berdoa sungguh-sungguh ini menjadi sebuah revolusi awal di mana gereja kembali kepada esensi dasarnya, yaitu keluarga, yaitu rumah. Saya berdoa sungguh-sungguh. Saya tahu bahwa selesai corona ini tatanan gereja akan berubah, pola ibadah, pola hidup akan berubah, budaya akan berubah. Akan ada banyak budaya yang berubah. Ya mungkin menakutkan buat beberapa orang, mungkin gereja-gereja besar, pendeta-pendeta besar yang senang mengumpulkan orang dan bangga dengan jumlah jemaat yang kumpul di gedung besar. Ya tentunya bicara tentang uang yang besar tentunya. Ya, tapi siap-siap juga untuk perubahan ini, karena generasi milenial yang sudah 3 bulan ini mengecap anggur yang baru, yang namanya anggur kerajaan. Nah, ini yang Yesus katakan bahwa anggur yang baru tidak bisa ditaruh di kantong anggur yang lama. Anggur yang baru harus ditaruh di kantong anggur yang baru. Apa kantong anggur yang baru ini? Yaitu keluarga. Struktur keluarga, organik, hubungan berbasis hubungan, alamiah, natural, tapi penuh dengan kuasa. Wow, saya excited banget. Sekali lagi, saya sangat excited banget dengan apa yang terjadi ini. Dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di kota Salatiga, Jawa Tengah, tapi di dunia hari-hari ini. Sebuah revolusi budaya sedang terjadi. Revolusi secara rohani sedang terjadi saat ini. Ini yang Tuhan sedang buat dan ini yang Tuhan sedang kerjakan. So, Indonesia dan umat Tuhan di Indonesia, kita sedang ada pada hari yang terakhir, di mana Tuhan yang berkata, Dia mengasihi dunia, ini sekarang sedang membawa dunia kepada sebuah perubahan, dibawa kepada titik kembali, kepada esensi, substansi kehidupan dasarnya, yaitu keluarga. As a home, it's all about home. Semua tentang keluarga, karena ini institusi dasar. Sebelum ada institusi apapun di dunia ini, semua dimulai dari keluarga. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga, dan hubungan dengan masyarakat sekelilingmu ini akan mengalami perubahan sungguh-sungguh secara besar-besaran. Oleh karena itu, so enjoy, nikmati waktu ini, dengarkan Tuhan berbicara, dan jangan takut terhadap perubahan yang sedang terjadi dan akan terjadi pasca corona ini. Yang pasti Tuhan berkata, hari ini saya sampaikan pesan tentang global blessing, salah satunya. Ya, saudara bisa lihat di YouTube IFJ Father's House hari Minggu ini. Saudara akan temukan pesan hari ini bicara tentang global blessing yang Tuhan sedang siapkan buat saudara. Baik, happy Sunday sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati.